أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Instan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Pemirsa Instan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati adalah sesuatu yang paling berharga bagi seseorang. Setiap insan memiliki hati atau qalbu. Qalbu inilah tempat jatuhnya pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat hati dan amal-amal hamba-Nya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada rupa dan fisik kalian, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat pada hati dan amal-amal kalian. Dan sesungguhnya hati ini apabila baik maka seluruh anggota badan menjadi baik. Dan apabila hati ini rusak maka rusak pula yang lainnya. Nabi SAW juga mengingatkan kita, inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Sesungguhnya dalam anggota tubuh kita ada segumpal daging atau sekerat daging. Apabila sekerat daging ini baik maka baik seluruhnya. Apabila sekerat daging ini rusak maka rusak seluruhnya. Ala wahyal qalbu. Nabi mengatakan ketahuilah itu adalah hati. Maka penting kiranya menjaga hati kita agar selalu senantiasa sehat, agar selalu senantiasa bersih dari segala bentuk noda-noda yang mengotorinya, noda kesyirikan, noda kekufuran, keraguan-raguan, kebimbangan, noda-noda pemikiran jahiliyah, pemikiran yang tidak sesuai dengan syariat, noda-noda syubhat. Dan ini bahkan berbahaya karena penyakit yang menimpa hati ada dua, penyakit syubhat dan syahwat. Tu'radu 'alal qulubi fitan, akan dipaparkan pada hari ini fitan, beberapa macam fitnah. Ada fitnah syubhat, ada fitnah syahwat. Maka penting untuk menjaga hati kita agar senantiasa selalu bersih, tersinari, tersibgohi dengan cahaya nubuwah, cahaya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa di atas hati ini, hati yang bersih ini, hati yang senantiasa ta'abbud, ibadah hanya kepada Allah, tunduk dan taatnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang senantiasa khasyatullah, merasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang senantiasa melahirkan cinta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati inilah yang akan menghadap Allah. Hati inilah yang akan berjumpa dengan Allah. Hati inilah yang akan bermanfaat. Yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak keturunan kecuali orang yang mendatangi atau yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Maka seorang mukmin hendaknya menjaga hatinya. Kesibukannya, usahanya di dalam memperbaiki hatinya lebih ekstra ketimbang sekedar penampilan lahiriahnya. Dia harus selalu senantiasa menjaga bagaimana keikhlasannya, bagaimana ketawadhuannya, bagaimana kesuhudannya, bagaimana keqanaahannya, karena itu semua adalah amal hati. Bagaimana tawakalnya hanya pada Allah atau masih pada tawakal yang lainnya? Bagaimana rasa takutnya? Apakah betul-betul takut hanya kepada Allah atau ternyata masih ada takut-takut yang lainnya? Bagaimana cintanya? Apakah benar-benar sudah cinta hanya kepada Allah ataukah masih ada cinta-cinta terhadap duniawi, kepada syahwat, pada maladat, ya, kelezatan-kelezatan dunia dan seterusnya. Bagaimana dicek kembali bagaimana kondisi hatinya agar benar-benar dipastikan bahwa dia termasuk orang yang salim, bersih hatinya, jernih hatinya, hati yang bisa mentadaburi ayat Allah. Karena hati yang bersih, hati yang bisa mentadaburi ayat Allah SWT. Sementara hati yang mati
dia tidak akan sanggup mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapakah mereka tidak mau mentadabburi Quran? Ataukah memang hati mereka terkunci mati? Karena hati yang sehat, hati yang salim, hati yang berakal, hati yang bisa berpikir untuk tafakkur, tadabbur, merenungi ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang nanti datang di hari kiamat dan menjadi bahan bakarnya jahanam, bahan bakarnya api neraka adalah karena punya hati tetapi hatinya tidak digunakan untuk tadabbur, tafakkur, merenungi ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad darabna li jahannam katsiran minal jinni wal ins." Sungguh telah kami jadikan untuk isi neraka jahanam banyakkan manusia dan jin. Lahum qulubun, Allah mengatakan mereka punya hati, la yafqahuna biha, tetapi hatinya tidak digunakan untuk memikirkan, mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya pandangan atau mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walahum adanun la yasma'una biha, mereka punya pendengaran tetapi pendengarannya tidak digunakan untuk mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am, maka mereka ini tidak diubahnya bagaikan binatang ternak. Bal hum adall, bahkan lebih hina lagi, lebih rendah lagi. Ulaika humul ghafilun, maka mereka itu orang-orang yang lalai. Maka hati yang sehat, hati yang salim adalah hati yang senantiasa berusaha untuk mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala, baik kauniyah yang ada di alam semesta ini ataupun yang ada dalam firman-Nya, kalamullah Rabbul Izzati wal Jalal. Maka berusaha untuk senantiasa menggali, mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala. Hati yang salim yang dicek kembali bagaimana, apakah di sana masih ada ya di dalam hati tersebut isi kecintaannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada anak-anaknya yang cinta yang berlebihan, cinta kepada anak istri yang terlalu berlebihan. Boleh, sah-sah saja, tetapi jika sampai pada batasan yang mengalahkan cinta pada Allah, mengalahkan cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala, maka ini berarti bermasalah. Berarti ada syai' dalam hati tersebut, ada penyakit yang mengotorinya. Maka ma'asyiral muslimin, kami mengajak ya agar kita senantiasa mempelajari bab yang paling penting untuk membersihkan hati, itu bab akidah, kemudian juga dalam masalah tazkiyatun nufus, sehingga kita berusaha untuk menjadi ya orang yang selalu menjaga hatinya agar hatinya bersih. Karena ini kaitannya erat, bukan hanya masalah hati tapi nanti juga amal yang dikerjakan, ucapan yang diucapkan, maka ini semua berpengaruh bagi hatinya. Demikian ma'asyiral muslimin, semoga bermanfaat dan berfaedah. Wabillahi taufik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.